الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده حمدا شاكرين ونستجيب له استجابة الطائعين ونلبي حاجته تلبية الخاشعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk di majelis ilmu, dan insyaallah rangkaian aktivitas ibadah ini nantinya disempurnakan dengan bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian sholawat berkantaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kaji tafsir kita, yaitu masukkan kita pada Quran surah An-Nisa ayat ke-17 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqabarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu orang-orang musyrikin Quraisy pada awal mula Rasulullah menyebarkan dakwah Islamiyah di tengah masyarakat kota Mekah. Mereka memunculkan
umat Islam, terutama orang-orang fakir dari kalangan umat Islam. Orang-orang musyrikin Quraisy pada awal mula Rasulullah menyebarkan dakwah, mereka mengucilkan siapapun yang memeluk agama Islam, terutama dari kalangan fakir. Seolah-olah mereka berkata, untuk apa kamu masuk Islam? Oh, tetap miskin juga ya kamu, tetap fakir juga ya kamu. Tujuannya apa? Tujuannya seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa keislaman orang-orang kota Mekah pada awal mula agama Islam disebarkan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Makanya ayat ke-17, kemudian 18 dan 19, kata Imam Ar-Razi, ini merupakan penyembuh luka daripada hati umat Islam pada saat itu. Pada ayat 17, 18, 19, Allah ingin menegaskan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy tidak sepantasnya mereka berlaku sombong di hadapan orang-orang fakir dari kalangan umat Islam. Kenapa? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Karena orang Quraisy sama dengan umat Islam pada saat itu, terutama dari kalangan fakir, bahwa mereka semua sama-sama diciptakan dari setetes mani. Maka tidak sepantasnya orang-orang musyrikin Quraisy bersikap sombong ataupun mengucilkan umat Islam, terutama orang-orang fakir dari kalangan umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia yang telah berbuat kekufuran. Sering disampaikan bahwa kufur itu adalah nama perbuatan. Yang melakukannya namanya kafir. Kufur terbagi tiga. Yang pertama kufur dalam hal akidah. Orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, orang Kristen saat ini, Katolik, Protestan, mereka kufur dalam hal akidah. Keluar dari agama Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Yang kedua kufur dalam hal nikmat, yaitu mengingkari nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku pada kalian. Namun jika kalian berbuat kufur, maksudnya mengingkari nikmatku kepada kalian, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sungguh sangatlah pedih. Nah, orang yang kufur nikmat itu tidak lantas mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia dianggap fasik karena dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pula kufur dalam hal amal. Maksudnya meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tak sholat kufur, kafir. Tapi kufur amal. Kalau seandainya dia meninggalkan sholat karena rasa malas yang ia rasakan, atau karena berbagai alasan, sedang dia sebenarnya meyakini sholat itu wajib, maka dia hanya dianggap fasik, berdosa, namun belum dianggap keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, yang mana para ulama dimanapun dari belahan penjuru dunia sepakat bahwa sholat itu wajib, maka dia dianggap keluar dari agama Islam. Celakalah bagi manusia yang melakukan kekufuran, kata Allah. Nah, manusia yang dimaksud di sini, yang dikatakan celaka,
yang Allah katakan pada Quran surah Abbas ayat 7 adalah manusia yang kafir. Kafir dalam hal akidah dan kafir dalam hal nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang nikmatnya, banyak orang nggak benar-benar bisa mengetahui bagaimana cara mensyukuri nikmat yang ada. Orang-orang yang tidak pintar bersyukur berarti dia telah melakukan kekufuran. Karena nikmat itu mestinya disyukuri. Kalau tak disyukuri berarti dia telah melakukan kekufuran. Nah, rukun syukur itu 3. Yang pertama lidah mengucap alhamdulillah. Kemudian hati merasa terlalu banyak atas apa yang sudah dia terima dari Allah. Adapun jasad digunakan untuk meningkatkan amal. Makanya di antara ciri seseorang itu tidak bersyukur, dia merasa nikmat orang lebih besar daripada nikmat yang dia terima. Bapak Ibu kalau merasa, saya Bapak Ibu punya tetangga punya mobil, Bapak Ibu tak punya mobil, kemudian Bapak Ibu merasa enak kali dia punya mobil, itu salah satu tanda Bapak Ibu tidak mensyukuri nikmat Allah. Seolah-olah Bapak Ibu menganggap Allah itu tak adil. Tetangga sebelah dikasih mobil, Bapak Ibu tak dikasih mobil. Di antara bentuk seseorang tidak bersyukur atas nikmat Allah, dia tidak meningkatkan amalnya seiring dengan bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Saya ulangi Bapak Ibu, di antara bentuk bahwa seseorang itu tidak bersyukur, dia tidak meningkatkan amalnya seiring dengan bertambahnya nikmat yang dia terima. Bapak Ibu dulu rumahnya masih kontrak, sholatnya sekedar 5 waktu di masjid, datangnya selalu masuk. Nah pada saat Bapak Ibu ditambah nikmatnya, semestinya nggak seperti itu lagi sholatnya. Yang inomat nggak masuk. Bapak Ibu selama ini nggak pernah sholat duha. Bapak Ibu punya kendaraannya kendaraan roda 2, kereta lama lah kita katakan, Supra X yang lama, yang tahun 2005 atau 2010 ke bawah. Kemudian Allah tambah nikmat untuk Bapak Ibu. Salah satunya nikmat punya kendaraan yang lebih baik. Kereta yang sekarang banyak orang memilikinya. Pokoknya asal rumah mau runtuh yang penting efek. Biarlah rumah mau runtuh yang penting efek, meskipun mau ngutang. Nikmat juga itu. Bisa beli kereta baru dengan jalur hutang, itu juga nikmat. Ada orang pengen hutang apa ya? Tak ada yang minjam dia. Jadi dapat pinjaman hutang itu juga salah satu nikmat yang disyukuri. Nah, kalau keretanya dulu Supra X lama nggak pernah sholat duha, udah punya kereta NMAX DCX, mestinya sholat duha. Jadi Bapak Ibu kalau tidak meningkatkan amal ibadah seiring bertambahnya nikmat, Bapak Ibu juga termasuk orang yang tidak bersyukur. Kutilal insan ma'akfarah. Celaka manusia yang kufur atau melakukan kekufuran. Bapak Ibu jangan pernah merasa nikmat itu hanya sebatas soal material ya. Nikmat itu segala macam kebaikan yang Bapak Ibu terima dari Allah, itu dikatakan nikmat. Bapak Ibu punya anak yang mudah untuk disuruh atau diperintah, nikmat itu. Dia beli dulu gula deh, keluar dia. Dia belikan minyak lampu, keluar dia. Pokoknya apa disuruh omaknya dia patuh. Nikmat itu.
Kenapa? Karena di satu sisi banyak orang tua yang payahan nyuruh anaknya. Bahkan hanya menyuruh anaknya datang ke sekolah saja, orang tua zaman sekarang bisa dikalahkan oleh anaknya. Itu kami di sekolah itu, Bapak Ibu, kalau seandainya seharusnya masuk ke kelas 16 orang, paling yang datang 10 orang. 6 orangnya males, udah terbiasa nggak masuk selama setahun dan lebih. Begitu anak-anak melakukan pembelajaran meskipun masih terbatas, ya mereka jadi canggung. Ada rasa malas untuk datang ke sekolah. Padahal cuma 2 kali loh seminggu. Anak-anak itu masuk hanya 2 kali dalam satu minggu. Jadi saya penasaran, saya tanya sama teman-temannya, saya pengen kenal sama ini. Kami Pak kenal, sering kalian jumpa, sering nongkrong-nongkrong, sering kami Pak. Nggak, kamu tanya kenapa dia nggak pernah masuk sekolah? Katanya malas Pak. Lu nggak dimarahin sama mamanya? Saya tanya. Sering ya Pak dimarahin. Cuman ya gitulah Pak. Memang dianya nggak mau masuk sekolah. Kok bisa ya? Saya berpikir seperti itu. Kok bisa ya? Orang tua nggak bisa memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah. Ini yang salah anaknya atau orang tuanya? Apakah karena malasnya si anak atau karena orang tuanya yang kurang keras dalam mendidik anak? Nah, jadi nikmat itu banyak. Punya anak yang gampang diperintah, disuruh, itu juga nikmat. Dan nikmat yang paling berharga apa Bapak Ibu? Hidayah. Dapat petunjuk. Bapak Ibu yang mungkin selama ini tak pernah datang ke pengajian, dapat hidayah untuk datang ke pengajian, nikmat itu. Dan Bapak Ibu, kita harus punya prinsip hidup bahwa tidak peduli sedikit atau banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada akhirnya hidup ini cuma untuk ibadah. Kalau Bapak Ibu punya prinsip yang demikian, Bapak Ibu gak akan pernah lagi khawatir dengan hidup Bapak Ibu. Kenyang alhamdulillah, lapar alhamdulillah. Punya rumah alhamdulillah, nyewa seumur hidup pun alhamdulillah. Punya kendaraan alhamdulillah, sekedar naik becak kemana-mana pun alhamdulillah. Punya anak alhamdulillah, tak punya anak alhamdulillah. Pada akhirnya hidup ini hanya untuk ibadah. Semua nikmat ini hanya sekedar sarana. Bapak Ibu dikasih rumah, apakah rumah ini bisa jadi sarana untuk meningkatkan amal? Bapak Ibu dikasih tabungan yang banyak, gaji yang besar, pendapatan yang rata-rata, apakah dengan itu Bapak Ibu bisa meningkatkan amal atau ibadah Bapak Ibu? Bapak Ibu dikasih anak-anak yang banyak, apakah dengan banyaknya anak-anak itu Bapak Ibu bisa semakin beramal dengan mendidiknya dengan baik, kemudian mengurusinya, mendidiknya, membesarkannya? Jadi hidup ini pada akhirnya liang budun, hanya untuk menyembah Allah. Ya sudah, selama kita bisa beribadah, alhamdulillah. Bisa sholat di waktu, alhamdulillah. Masih bisa atau masih punya uang untuk bayar zakat fitrah, alhamdulillah. Tergerak hati untuk datang ke masjid, alhamdulillah. Masih bisa berpuasa seperti biasa di bulan Ramadan, alhamdulillah. Kenapa? Banyak orang pengen puasa tapi kesehatannya tidak baik, dokter menyarankan agar tidak berpuasa, nggak bisa dia berpuasa. Nah, jadi pada akhirnya hidup ini hanya untuk ibadah. Qutilal insanu ma'akfarah, celakalah manusia yang melakukan kekufuran. Nah, celaka di sini maksudnya apa? Lu'ina itu dilaknat. Dilaknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Jika hidup tanpa rahmat Allah, maka tidak ada alasan kita untuk hidup. Coba Bapak bicara. Jika hidup
tanpa rahmat Allah, maka tidak ada alasan kita untuk hidup. Bapak Ibu bisa mengedipkan mata itu karena rahmat Allah. Bapak Ibu bisa kontok duduk di sini karena rahmat Allah. Enak bisa karena rahmat Allah. Kalau diambil semua rahmat Allah dari diri kita, nggak ada lagi alasan kita untuk hidup. Bahkan orang yang lumpuh pun dia masih mendapatkan rahmat Allah, masih dapat perawatan dari dokter, itu salah satu bentuk rahmat Allah. Maka seburuk-buruknya hal yang diterima oleh seorang hamba ketika dia dilaknat oleh Allah. Maksud dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah. Makanya orang kafir itu masih bisa hidup enak. Koruptor itu masih dapat rahmat Allah. Makanya ada koruptor hidup enak. Kenapa Allah curahkan rahmat Allah kepada mereka? Tapi jangan lupa, Allah punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat baru satu yang dikeluarkan. Inilah yang dibagi-bagi sama semua makhluk Allah yang hidup di dunia. 99 dalam Allah keluarkan. Kapan Allah keluarkan? Kelak di akhirat. Ayo kita mau ngejar hanya yang 1% itu saja atau yang 99%? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah menjelaskan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang semestinya harus disyukuri, bukan dikufuri, yaitu min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kata Allah, min ayyi syai'in khalaqah, dari apa Allah menciptakannya. Bapak Ibu, ini salah satu keindahan bahasa Al-Quran. Bapak Ibu berbuat baik sama seseorang. Dari kecil Bapak Ibu perawat, Bapak Ibu besarkan, kasih makan, disekolahkan, diberikan uang jajan sampai dia jadi orang sukses. Begitu dia sukses, ternyata dia melupakan kita. Sama sekali dia tidak mengingat kita. Jangankan mendapati sesuatu dari dirinya, bahkan dijenguknya langsung tidak, sebagai orang tua enggak. Nah ketika berjumpa, Bapak Ibu katakan, kok enggak ingat kau siapa yang membesarkan kamu? Nah begitulah uslub atau gaya bahasa Allah pada Quran surah Abasa ayat ke-18 ini. Dari apa Allah menciptakannya? Seolah-olah Allah ingin mengingatkan hambanya, kamu manusia, kamu lupa dari mana kamu diciptakan, sehingga kamu pantas untuk sombong dan merendahkan orang lain, mengucilkan orang lain. Lupa kamu dari mana kamu diciptakan memang? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kemudian kata Allah, min nutfatin, itu dari setetes mani. Allah ciptakan dan Allah tentukan takdirnya. Nah kata nutfah di sini itu secara bahasa menunjukkan bahwa ya memang manusia itu berasal dari setetes mani yang hanya setetes saja Allah tekankan. Mau kamu seorang presiden, mau kamu seorang gubernur, mau kamu punya banyak harta, bagaimanapun hebatnya diri kamu, ingat kamu juga berasal dari setetes mani. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun ketika berjumpa dengan seseorang yang ingin mendapat pengakuan dari Sayyidina Ali. Jadi ada pernah suatu ketika di kota Madinah pada saat itu sengaja dia menunggu Sayyidina Ali lewat di jalan tersebut. Begitu Sayyidina Ali melewati jalan yang memang sudah dia duga, dia lantas langsung mengejar Sayyidina Ali dan berdiri berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tahu nggak kamu siapa? Tahu nggak kamu? Nah orang tersebut merupakan orang yang dihormati di kota Madinah.
Maka dia temui Sayyidina Ali, dia ingin Sayyidina Ali juga mengakui kemuliaan orang tersebut. Makanya dia berkata, Sayyidina Ali, tahu tak kamu siapa aku? Apa kata Sayyidina Ali? Kamu hanya seorang makhluk yang berasal dari setetes mani, mengeluarkan kotoran dan pada akhirnya menjadi bangkai. Begitu kata Sayyidina Ali. Dia bisa Bapak Ibu praktekkan. Kalau jumpa nggak tahu rupanya siapa aku. Orang kalau udah keluar sambungan kayak gitu lah Bapak Ibu. Dia sebutkanlah semua kehebatan-kehebatan. Nggak tahu kamu siapa aku. Saya ingat Bapak Ibu, dulu sewaktu saya sebelum mengajar di Tanjung Balai, saya kan mengajar di sekolah internasional. Ya, saya pikir itu pemiliknya cukup arogan lah. Jadi sekolah kami mengadakan suatu bazar, yang mana orang-orangnya itu banyak berasal dari luar. Pedagang-pedagang kecil, menengah itu jualan di sekolah kami. Jadi yang namanya tamu, dia nggak tahu mana guru, mana yayasan, mana murid. Semuanya pakai baju busana muslim dan muslimah. Pas pulang, penjual di pasar tersebut kebelet kencing. Jadi nggak tahu deh mana letak ini. Lewat atu-atu. Ditanyanya, Pak, mana kamar mandi? Padahal itu pemilik sekolah, pemilik yayasan. Gila si kawan itu. Kamu nggak tahu siapa saya kan? Arogan itu. Nggak tahu kamu siapa saya. Buntak oleh pedagang itu. Keluar kamu. Jangan kamu jualan di sini. Nah kalau Bapak Ibu nemuin orang seperti itu, nanya dia, nggak tahu kamu siapa aku. Ya kau dari setetes mani yang mengeluarkan kotoran dan pada akhirnya menjadi bangkai. Nah kemudian summas sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Nah, kata Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, maksud daripada memudahkan jalan di sini adalah Allah memberikan akal kepada manusia sehingga dia dapat menggunakan akalnya untuk berpikir. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya hidup ini tak ada sulitnya kalau kita gunakan akal kita. Ada orang berzina. Si laki-laki sudah menikah, si perempuan sudah menikah. Kemudian berzina mereka dan sudah terdengarlah sama masyarakat tersebut bahwa mereka berdua ini berzina di rumah si perempuan. Udah ditunggu sama masyarakat. Begitu mereka udah melakukan hubungan tersebut, didobraklah pintu. Malu nggak tuh Bapak Ibu? Malu ya. Nah, kemudian diseret, dipermalukan. Kemudian si laki-laki dan perempuan merasa alangkah sialnya nasib kami. Yang sebenarnya tidak sepantasnya mereka berkata bahwa nasib mereka sial. Kenapa? Karena Allah sudah berikan mereka akal bahwa dampak yang akan muncul jika mereka berbuat zina dan ketahuan, mereka akan dipermalukan. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar menggunakan akal kita, sampai mati pun kita akan mengaji. Kalau kita benar-benar menggunakan akal kita, sampai mati pun kita akan mengaji. Bahkan lumpuh sekalipun kita akan tetap datang ke majelis ilmu. Gimana tidak Bapak Ibu? Sampai-sampai kata Rasulullah, datang ke majelis ilmu khairun min an usalli alf raka'atin tatawwan. Lebih baik daripada aku sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi duduk aja Bapak Ibu, paham tak paham terserah Bapak Ibu lah. Mau dalam hati Bapak Ibu entah apa yang mau bilang ustaz, terserah Bapak Ibu.
duduk aja Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan pahala lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kan rugi Bapak Ibu. Belum lagi jika memang majelis ilmu tersebut memberikan pencerahan. Artinya begini Bapak Ibu, kadang kita menganggap bahwa dalam majelis itu yang disampaikan hanya itu saja. Padahal begitu kita duduk, banyak hal baru yang kita dapatkan. Saya Bapak Ibu, itu kan memberikan kajian fikih di mana-mana. Ada 13 masjid yang saya datangi setiap minggunya. 13 masjid Bapak Ibu. Sebagian besar masjid tersebut kajiannya kajian fikih. Ada yang fikih 4 mazhab, ada yang fikih syafi'i. Pernah saya mendengar celetukan dari salah satu teman saya. Nah, kalau fikih ini kan gitu-gitu aja ya kan. Wudu, kemudian sholat, niat, takbiratul ihram. Dalam hati saya, kok karena nggak pernah datang ke majelis ilmu. Kalau kau datang, kau tahu betapa bodohnya dirimu. Begitulah dalam hati saya. Jadi, qadarullah, Allah bukakan pintu hatinya untuk melihat video-video kajian saya. Jadi begitu dia lihat, baru dia tersadar. Dia jumpai saya, Ustaz, rupanya banyak juga hal-hal baru yang saya dapati dari video Ustaz. Saya kira fikih itu ya seperti yang kita amalkan selama ini, ternyata banyak kekeliruan saya. Nah, makanya ngaji, Pak, saya bilang, ngaji Bapak, datanglah majelis ilmu yang terdekat dari rumah Bapak. Tak mesti Bapak dengarkan saya, yang penting datang ke majelis ilmu. Karena Bapak Ibu memang banyak sekali orang yang menganggap ibadahnya sudah benar, tetapi sebenarnya belum benar. Itu sampai pernah saya membuat kajian umum. Karena kalau kajian yang saya hanya sesekali dipanggil bukan rutin, saya hanya akan memberikan kajian-kajian umum. Tapi mudah-mudahan langsung mengena kepada masalah-masalah yang sering terjadi. Salah satu yang pernah saya beri kajian itu 11 kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat sholat. Nah, salah satunya apa? Orang takbiratul ihram ketika sholat tidak mengeluarkan suaranya sedikit pun. Sholatnya tak sah. Bapak Ibu takbiratul ihram, mulutnya saja bergerak, tak sah. Mesti mengeluarkan suara yang terdengar oleh diri sendiri. Kalau dia imam, maka dia mesti menjalankan suaranya. Meskipun bagi seorang imam kemestian itu hanya sekedar sunnah. Tapi bagi makmum ataupun orang yang sholat sendiri, dia wajib mengeluarkan suaranya yang terdengar oleh diri sendiri. Banyak juga orang tak bisa membedakan mana antara lapas niat dan niat. Ini juga darah daging ya. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tak sah salat itu. Karena itu baru lapas niat. Niat yang dipasang berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah, mulut mengucap takbir, sedang hati memasang niat, seperti itu. Termasuk kesalahan juga yang sering terjadi dan dilakukan oleh kebanyakan orang, melakukan takbiratul ihram berbarengan dengan imam. Itu batal sholatnya. Imam masih Allah, si kawan Allah, belum selesai, tak sah dalam mazhab Syafi'i. Mesti Allah Akbar, barulah dia Allah Akbar. Nah, itu semua ada total, ada 11 itu yang sering terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah karuniakan kita akal. Hanya akal ini digunakan dengan baik untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Gunakan akal untuk menentukan langkah.
Pikir dulu baru berbuat. Jangan berbuat dulu baru berpikir. Ini kesalahan orang. Ada kawan saya minjamlah dia uang 230 juta. Begitu dia pinjam, udah akan sama bank, baru dia terpikir, kayak mana ya Ustaz aku hari-hari, kayak mana Ustaz aku? Mana bisa naik mundur ya kan? Udah berbuat baru berpikir. Biasakan berpikir baru berbuat. Makanya orang soleh itu akal berpikir, hati berzikir. Olah zikir dan olah pikir. Jangan olah zikir aja yang pandai, olah pikir tidak pandai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah kembali menyebutkan di antara nikmat lainnya. Tsumma amatahu fa'aqbara. Kemudian Allah mematikan dia, kemudian menguburkannya. Ternyata kematian itu nikmat bagi orang yang beriman. Pernah saya sampaikan itu. Bagi orang yang beriman kematian itu hadiah. Kenapa? Karena dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman. Dia mesti mengendalikan hawa nafsu, dia mesti menahan diri dari hal-hal yang tak diridhoi Allah. Dia mesti berjuang melawan godaan syaitan yang punya sejuta cara untuk menjatuhkan dia pada perbuatan dosa. Makanya kematian itu ya hadiah. Kenapa? Karena dengan kematianlah ia terbebas dari kesemua itu. Nah, karena dia orang yang beriman, kehidupan bagi dia setelah kematian adalah raudhatun min riyadil jinnah. Taman daripada taman-taman surga. Makanya Allah sebutkan pada Quran surah Abasa, di antara nikmat yang kita tidak menyadarinya adalah nikmat kematian. Bagi yang memang menjadikan kematian itu sebagai nikmat. Bagi yang tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian, maka kematian itu adalah laknat bagi dia. Kehidupan baginya setelah kematian jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Dulu di zamannya masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu sering mengumpulkan para ulama. Itu disebutkan dalam kitab karangan Al-Imam Al-Qurtubi, kitab At-Tadhkirah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sering mengumpulkan para ulama. Untuk apa? Ia tadzakkarun al-mauta, sama-sama mengingat kematian. Penting itu Pak. Karena kalau jarang kita mengingat kematian, kita lupa bahwa kita akan mati. Bahkan para ulama dulu, karena saking seringnya dia mengingat kematian, sampai hilang selera makannya. Kalau kita selera terus bawaan. Para ulama dulu sampai hilang selera makannya, mengingat kematian. Kalau orang baik mengingat kematian, maka dia akan terpikir kira-kira bekalnya udah cukup atau tidak. Nah, di antara nikmat pula Allah menguburkannya. Maksudnya Bapak Ibu, Allah turunkan syariat bahwa jenazah itu seorang muslim ketika meninggal, salah satu fardu kifayah yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya itu menguburkan. Yang sebenarnya bisa saja Allah turunkan syariat, bukan dikuburkan, dibiarkan saja, dimakan anjing, bisa saja seperti itu. Tapi tidak, Allah berikan kita nikmat. Bahkan setelah kita mati, jenazah kita pun dimuliakan. Dengan cara apa? Dikubur. Nah, itu fardu kifayah ya Bapak Ibu. Fardu kifayah bagi orang-orang di sekelilingnya, bukan fardu bagi si mayit. Si mayit itu urusannya udah bukan di situ lagi. Makanya pernah saya baca berita, ada suatu penduduk kampung tak mau menguburkan si mayat.
Entah apalah kesalahan si mayat itu. Yang jelas mayat itu muslim, tapi pernah dia melakukan kesalahan sehingga masyarakat di kampung tersebut tak mau menguburkannya. Sehingga yang bodoh masyarakatnya. Karena yang berdosa bukan si mayit, yang berdosa masyarakat kampung. Bapak Ibu sebenci-bencinya sama saya, jangan sampai Bapak Ibu tak mau menjalankan fardu kifayah ketika saya meninggal. Karena yang berdosa bukan saya, yang berdosa Bapak Ibu. Makanya dikuburkan pun itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian apabila Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkannya. Kata kehendak di sini bukan berarti ada peluang tidak. Ada peluang bahwa kita tidak akan dibangkitkan, tidak. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian apabila Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkannya. Bukan berarti ada peluang tidak ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu hak pasti. Hisab itu hak pasti. Hari kiamat itu hak pasti akan datang kepada kita. Nah, maksud kata syaa'a di sini, kata kehendak di sini, bahwa hari kebangkitan itu tidak ada yang tahu kapan terjadi kecuali Allah. Sama halnya seperti hari kiamat. Kita cuma tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya banyak, terutama tanda-tanda kecilnya. Zina di mana-mana, orang bodoh lebih banyak daripada orang-orang berilmu. Banyak sekali tanda-tanda kecilnya. Kalau dalam kitab-kitab tauhid itu saya lihat bisa menyentuh lebih dari 100 tanda-tanda kecilnya. Tetapi kapan tahun bulan tanggalnya, apalagi sampai jam menit detiknya, itu nggak tahu. Wa indahu mafatihul ghaib. Hanya Allah lah yang tahu hal-hal yang bersifat gaib. Maka kalau ada yang bilang kiamat tahun sekian, jangan percaya. Mampu maka itu. Kalla lamma yaqdi ma amar. Pada pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan, kala itu ada kalanya tujuannya untuk mengancam, ada kalanya untuk menafikan sesuatu, ada kalanya membuka suatu pembicaraan. Nah, kata kala di sini itu tujuannya mengancam. Maka terjemahan sederhananya kalau mau disampaikan, ya kita artikan dengan hati-hati. Hati-hati. Lama yang kutima amarah. Bahwasanya manusia belum melakukan apa yang Allah perintahkan. Hati-hati. Hati-hati bagi siapapun di antara kita yang belum menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kita itu jangan sampai sibuk mengerjakan ibadah sunnah namun mengabaikan kewajiban. Nah, utamanya itu adalah kewajiban. Sunnah itu untuk menyempurnakan kewajiban, bukan untuk menambal kewajiban yang kita tinggalkan. Salah Bapak Ibu. Dulu awal sering kan Ustaz tinggalin sholat, makanya banyak tahajud sekarang. Nah, untuk menambalnya itu ya sholat yang ditinggal dahulu. Dulu kau sering nggak puasa sewaktu muda, makanya awak rajin sedekah. Itu nggak apple to apple itu. Karena dulu nggak puasa, lantas Bapak Ibu mencoba menggantinya dengan banyak sedekah. Bapak Ibu mau sedekah segunung emas sekalipun nggak akan pernah bisa mengganti satu hari puasa Ramadan yang Bapak Ibu tinggalkan. Makanya kalau lama yang menerima amarah bagi manusia yang belum menjalani apa yang Allah perintahkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang selanjutnya Allah kembali menjelaskan di antara nikmat-nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita.
Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Nah, ini salah satu nikmat ya Bapak Ibu ya. Bahkan makan pun termasuk nikmat yang banyak orang tidak menyadarinya. Kadang kita sering mengeluh soal makanan Bapak Ibu. Kita itu sama makanan ada adabnya. Adabnya bagaimana? Kalau kita suka makan, kalau tak suka tinggal tak boleh kita mengoceh Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu deh terutama. Datang ke pesta, kurang garamnya, kurang pedas. Semua dikomentari. Itu tidak beradab terhadap makanan. Jadi Bapak Ibu kalau suka makan, kalau tak suka tinggalkan. Rasulullah pun demikian. Itu Rasulullah jika tidak menyukai masakan istrinya, Rasulullah tidak akan pernah mengatakan gak suka, apalagi mencaci makanannya. Rasulullah meninggalkan. Itu artinya Rasulullah tidak menyukai makanan tersebut. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat makanannya. Maksudnya apa? Maksudnya makanan itu adalah salah satu rezeki. Jangan kita buta dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sampai hari ini kita masih bisa makan, itu juga termasuk rezeki. Meskipun makannya hanya sekedar nasi sama kerupuk. Tapi saya yakin Bapak Ibu bukan termasuk orang yang makan nasi pakai kerupuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah akan kita lanjutkan kaji kita pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah akan kita beri ruang untuk sesi tanya jawabnya Bapak Ibu. Dipersilakan. Kaitan dengan majelis ilmu tadi kan lebih baik dari 1000. Jadi kriteria